Karena dia sangat yakin bahwa sadari ciptaan peluluh dadian niki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari tentuan takdir atau pengelapan hidup peluluh dadian niki pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sampun jelasan isi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 2. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Segala pendait dalam hidup sak bilang dulu niki, selepu sak terjadi elek dunia niki, dan selepu sak terjadi elek diri puluh datian niki masing-masing. Selepu niki ya sampun tentuan isi kesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Elek seelik naman puluh datian niki kelahiran pojok dunia niki. Sungguh selepu niki ia gampang dia molat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi senin teman atau selik naman puluh datian niki kelahiran pojok dunia niki, ia terjadi dulu kelampan hidup puluh datian niki. Segala pendai teniki narak yang menyimpan langan lagi sak sampun tentuan isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nika susah, senang, sehat, sakit, bahagia, menderita, hidup maupun mati. Selepu nika ia sampun tentuan berjulu isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendik neman puluh datian niki kehadiran atau kelahiran ojok dunia niki. Eli dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun berbahasa, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sungguh paling dulu ciptaan isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qalam. Lamun bahasa puluh datian niki adalah atom. Nah dengan ciptaan qalam atau atom niki isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bermanik tiba kolam atau atom sasampun ciptaan niki. Wahai kolam atau atom, tulis takdir hidup seluruh makhluk dari baru untuk ciptaan sampai datang jiluk kiamat. Dengan izin Allah bergeraklah kolam atau atom niki nulis elik suku papa. Nah papa nikulah keparan Allah. Nah kemudian papan serta tertulis takdir hidup manusia ini temanikan para malaikat isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala jadi jaga jadi pelihara. Nah terjaga dan terpelihara itu bahasa Arab adalah mahfuz. Nah ia pun kena lauhil mahfuz. Nah jadi ia tertulis takdir hidup seluruh makhluk. Ini lauhil mahfuz ni kan sedikman puluh datian kelahiran ujung dunia niki. Nah di dalam riwayat lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sampun tentuan takdir hidup seluruh makhluk 50.000 tahun sendik neman ciptaan bumi dan langit niki. Nah dari 50.000 tahun sendik neman penciptaan langit kajian dunia niki
sampun ketentuan perjalanan hidup peluluh ketiang niki. Baik niki susah, senang, sehat, sakit hidup maupun mati. Nah kemudian dari dalam peluluh ketiang saat mengkaji ilmu hakikat niki, nah ia tak perlu peluluh ketiang niki ya berusaha ya di depan hati niki, ya aktifan hati niki, agar terus menerus pandang sak jadi tentuan kegelapan hidup niki. Dede enggak untuk kelampar hidup niki. Pandang si hati niki seri sak tentuan kelampar hidup niki. Nah ia ya cara, ia ya tentang arah mereka. Nah jadi segala terjadi oleh diri peluluh ketiang niki, ia jadi langan, ia jadi jalan peluluh ketiang niki, ya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kalau hidup terdiri ketika susah, nah lebih ingat saya teman lahir buat ketentuan dan tiap susah, saya jadi tentuan dan tiap susah Allah. Nah jadi melalui penusah itu peluluh ketiang ingat betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah itu masih tak kalah ketika senang sadar peluluh ketiang ini saya sampun mengaji bahwa sampai teman lahir peluluh ketiang ini sampun ketentuan dan tidak senang. Saya dari tentuan dan tidak senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga melalui senang itu pun peluluh ketiang ingat betul desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah itu masih tatkala peluluh ketiang sehat, tatkala peluluh ketiang sakit, atau nabi pun sak pedait dari dalam hidup niki, hati niki selalu dia ingat betul desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nabi bila pandangan hati peluluh ketiang niki hendak bau tembus ujung desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti segala sadatan ujung peluluh ketiang sak sampun tentuan isi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamun dek sesuai marah kemiliangan pasti yelengi uni dia parang tatkala ketentuan Allah itu tidak sesuai marak pemilik angan sedikit. Marak misal susah, marak misal sakit, dari musibah. Nah lamun tidak yakin hati niki bahwa niki adalah ketentuan Allah, saksapun ketentuan isi Allah Subhanahu wa Ta'ala, elek sendiriman peluluh ketiang kelahiran ujung dunia niki, pasti mereka tidak keparan lengi, pasti tidak mengeluh marah mereka. Sehingga penyusah, penyakit, musibah, ia mereka ibarat temui. Nah lemu dia pandang temui sadatan tidak mengeluh. Lemu dia pandang seri sautus temui mereka datang, insya Allah ingat peluluh ketiang betul. Sahutus temui itu bonek sebel yang mengeluh, nek sebel yang dihargai temui itu bonek pun rumah sadatan itu. Saya suruh mendatang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tatkala peluluh ketiang sadar bahwa segala terjadi oleh peluluh ketiang ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti peluluh ketiang niki yang ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nenek kaji denara sapuluh kaji ciptaan sia-sia, nabi pun arah, nabi pun bentuk, nabi pun sebutan, baik ni ke penyusah, baik ni ke penyakit, baik ni ke musibah. Maha suci peluluh ketiang ya Allah. Sehingga pasti lamun Allah takdiran terjadi, Allah itu ia maha baik. Tidak mungkin dia tentuan kelampan hidup peluluh ketiang ini yang baik, yang sholat. Lalu karena hati peluluh ketiang ini tidak mampu memandang Allah,
Akhir pelungguh detiang niki tidak mengenal Allah, sehingga kejadian-kejadian sampai sesuai kata pemilik anak niki ia lengi oleh ketara mereka. Padahal ia sangat isin boleh hikmah, penyakit, penyusah maupun musibah. Bahkan nika ia bukti, ia tanda bahawa Allah Ta'ala ia sangat isin berkangan untuk pelungguh detiang niki. Namun tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berkangan oleh pelungguh detiang niki, hendak baik pelungguh detiang niki yang belin dunia niki yang kamu kubur dalam keadaan masih berdosa. Sementara ini dalam waktu sehat, ini dalam waktu sempat kemarin dan niki sekali hujan Mekah istighfar. Tunas pun ujung kesida Allah Ta'ala. Boleh sisi lain Allah Ta'ala sangat isi tangan pelungguh detiang niki. Nah, ia buktikan susah, ia buktikan musibah, ia buktikan penyakit. Sehingga selepas itu Nabi bila pelungguh detiang sabar ia jalani, baik ini ke penyusah, baik ini ke penyakit, baik ini ke musibah, ia terampuni dosa salah isi desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada desak mati baik dalam keadaan dosa dua terampuni isi desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki yang bukti kasih sayang Allah Ta'ala elok pelungguh detiang niki. Nabi bila pelungguh detiang niki berdoa ke dosa lagu abot istighfar, abot tunas ampun ujuk desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawina niki syukur alhamdulillah pelungguh detiang saderiki setiap kelam Selasa, setiap kelam Jumat secara berjamaah ndek dua kurang 100 entah amalan istighfar tunas ampun ujuk desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia inti serin langan peringatan maulid niki arus keperajahan Nabi berembe pengelampan itu desida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berusaha pihak nyari contoh. Nah salah satu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang jelo beliau ni ketobat tunas ampun ujung desida Allah Subhanahu wa Ta'ala petung dasa 5 kali. Elek sopok riwayat 100 kali. Ampuk beliau ni ke wah terjamin yang terpuni selepuk dosa sawah liwat maupun sadik teman gawe. Buk pasti beliau ni ke entan yak tamu syurga malah dia ke. Dapat menu 100 kali istighfar, tobat, tunas ampun ujuk desida Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap jelo marah niki. Nah sehingga Nabi bila pelungguh detiang niki tentu-tentu memperingati maulid niki, tentu-tentu kasih sayang berkangan ujuk desida Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam marah niki wayak tentang ya kepiak beliau jadi contoh sekemampuan pelungguh detiang niki. Insya Allah lamun istighfar sekadar 1 sejak mampu dia contohin, Nah jadi sekadar niki kurang lebih yang tunas ampura sedalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.